Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Martinda, guru biologi SMA Negeri Modal Bangsa Arun, Kota Lok Semawi. SMA Negeri Modal Bangsa Arun merupakan satu-satunya sekolah menengah atas berbasis boarding di Kota Lok Semawi. Berbeda dengan sekolah boarding lainnya, asrama SMA Negeri Modal Bangsa Arun terletak terpisah kurang lebih 400 meter dari sekolah. Berbagai pengalaman saya rasakan seperti menemukan murid masih tidur di kamarnya, sembunyi di lemari pakaian, di bawah ranjang, bahkan di atas plafon rumah. Menyikapi temuan tersebut, saya dan rekan sejawat perlu menemukan akar masalah yang terjadi dengan menilik capaian rapor pendidikan, terutama pada komponen karakter murid dan kualitas pembelajaran. Padatnya jadwal pelajaran murid dari pagi hingga sore dan disusul dengan kegiatan belajar malam di asrama menyebabkan murid terlihat lelah secara mental dan emosional. Murid menjadi pasif dalam pembelajaran, hanya mencatat tanpa memahami konsep dan cenderung untuk pemenuhan nilai tanpa memahami esensial materi pelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya menginisiasikan praktik baik bertajuk penerapan Gemulai BOS berbasis inquiry kolaboratif, solusi cerdas atasi schooling without learning di SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Gemulai BOS merupakan akronim dari Gerakan Memuliakan Anak Melalui Bioproses. Praktik baik ini memiliki makna bahwa pembelajaran adalah seni menempatkan proses belajar sebagai ruang berkembang menjadi manusia utuh. Namun, dalam penerapannya, penulis menghadapi beberapa tantangan kompleks yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara sistematis. Pertama, menyamakan persepsi dengan rekan sejawat dalam bedah rapor pendidikan. Kedua, merancang perangkat pembelajaran yang relevan. Dan yang ketiga, potensi miskonsepsi akibat berpikir kreatif yang belum berkembang. Berbekal optimisme untuk menghadapi permasalahan dan tantangan yang diuraikan sebelumnya, penulis mengimplementasikan praktik baik Gemulai BOS melalui 4 siklus inquiry kolaboratif. Tahapan yang pertama adalah tahapan identifikasi atau assess. Pada tahapan ini terdapat 4 kegiatan yang dilakukan penulis. Yang pertama, penulis dan tim guru kolaboratif memanfaatkan data rapor pendidikan. Dan kualitas pembelajaran mungkin ada kesalahan di sini. Nah, jadi bukan hanya dari siswanya, jadi juga dari gurunya juga harus refleksi kan. Kedua, penulis dan tim mengkomparasi data rapor pendidikan dengan data asesmen awal murid. Jadi kalau misalnya seni nanti aplikasinya gimana, bentuk drama, jadi berkaitan dengan seni. Ketiga, penulis melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan tim guru untuk menentukan strategi dan fokus inquiry kolaboratif. Dan yang keempat, penulis dan tim guru menyepakati fokus inquiry kolaboratif, yaitu mengatasi schooling without learning melalui pembelajaran. Pada saat pembelajaran bagaimana kolaborasi antara mata pelajaran di sini? Tahapan yang kedua adalah tahapan perancangan atau desain. Pada tahapan ini, penulis dan tim guru merancang rencana pembelajaran, lembar kerja, dan asesmen formatif yang relevan dengan fokus inquiry kolaboratif. Tahapan ketiga adalah tahapan pelaksanaan atau implementation. Pada tahapan ini terdapat 5 alur kegiatan meliputi 1. Pemahaman konsep. Murid menganalisis kasus dalam LKPD, mempresentasikan, dan mengisi survei awal kompleksitas materi. Guru melakukan asesmen formatif berpikir kreatif. 2. Inquiry bioproses. Murid melakukan penyelidikan sederhana, diskusi kelompok, dan presentasi. Mitra belajar adalah guru kimia. 3. Perencanaan proyek. Murid merancang dan menganalisis proyek menggunakan analisis SWOT. Guru melakukan asesmen formatif berpikir kreatif. 4. Eksekusi proyek. Murid melaksanakan proyek dengan bahan lokal di sekitar lingkungan seperti kembang telang, pucuk merah, belimbing wuluh untuk dijadikan inovasi. 5.
Seminar dan asesmen kolaboratif. Murid melakukan seminar inovasi di hadapan tim guru penguji dari lintas mata pelajaran, diikuti dengan asesmen kolaboratif, post-test, dan survei kompleksitas materi bioproses. Seluruh dokumen inovasi dipublikasikan kepada wali murid. Mitra belajar dalam kegiatan ini adalah murid, guru lintas mata pelajaran terintegrasi, dan wali murid. Tahapan terakhir dari inquiry kolaboratif adalah tahapan pengukuran atau measurement reflect and change. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran aspek kunci meliputi fenomena schooling without learning, karakter, hasil belajar, dan kreativitas. Penerapan praktik baik Gemulai BOS berbasis inquiry kolaboratif telah menghasilkan sejumlah perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Pertama, pembelajaran sebelum penerapan praktik baik terindikasi masih sangat berpusat pada guru, murid pasif, dan kurang refleksi dengan presentasi 34%. Pembelajaran setelah penerapan praktik baik menjadi pembelajaran yang relatif bermakna, di mana murid cukup aktif dan memahami makna belajar dengan persentase 45%. Kedua, karakter murid berkembang dengan baik melalui pengamatan sikap dan penilaian diri murid dalam pembelajaran. Murid menunjukkan tanggung jawab, mampu bekerja sama dalam tim, menghargai pendapat teman, solutif, dan mampu merefleksikan nilai keagamaan dalam tindakan nyata. Ketiga, hasil belajar murid dalam memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan materi bioproses meningkat, yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan murid dari rata-rata 63,62 menjadi 76,76. Keempat, kreativitas murid berkembang dengan baik yang ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir kreatif murid. Hasil penilaian tingkat berpikir kreatif pada kegiatan presentasi AKPD menunjukkan 20% murid sangat berpikir kreatif. Pada kegiatan presentasi rancangan proyek menunjukkan 60% murid sangat berpikir kreatif. Dan pada kegiatan seminar inovasi bioproses menunjukkan 80% murid sangat berpikir kreatif. Penerapan praktik baik Gemulai BOS berbasis inquiry kolaboratif telah memberikan dampak transformatif yang dapat direfleksikan sebagai berikut. 1. Dampak bagi murid. Murid cukup aktif dan memahami makna belajar melalui proses inquiry kolaboratif yang bermakna. Murid mencapai target belajar dengan peningkatan pengetahuan kognitif. Keterampilan berpikir kreatif murid terasah dengan baik melalui aktivitas diskusi, presentasi, dan seminar. Serta murid mendapat penilaian secara terpadu dalam satu proyek terintegratif. 2. Dampak bagi guru. Praktik baik ini berperan sebagai katalis dalam transformasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, menumbuhkan budaya kolaborasi dan mitra belajar, serta menumbuhkan budaya profesional yang terbuka dan reflektif. 3. Dampak bagi sekolah. Tumbuhnya iklim sekolah yang memuliakan, terwujudnya sekolah sebagai organisasi pembelajar, menumbuhkan budaya reflektif dan kolaboratif guru, serta dampak jangka panjang diharapkan peningkatan berkelanjutan pada rapor pendidikan tahun 2026, terutama pada komponen karakter dan kualitas pembelajaran. Berikut testimoni dukungan. Saya Nur Asma SPD MPD, Kepala SMA Negeri Modal Bangsa Arun, mendukung penuh praktik baik Gemulai BOS atau gerakan memuliakan anak melalui bioproses. Merupakan inovasi untuk meminimalisirkan fenomena murid hadir dan mengikuti pembelajaran tetapi tidak memahami makna. Saya wakil ketuaan di SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi atas dedikasi dan upaya Bu Elvi dalam menciptakan metode inquiry Saya Rara kolaboratif. Gustiana, guru kimia dari SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Saya mendukung praktik baik Ibu Elvi, yaitu yang dilakukan guna mengatasi salah satu tantangan proses pembelajaran, yaitu beban tugas murid yang terlalu banyak karena tuntutan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Arinurhinda. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Saya sangat mendukung praktik
praktik baik yang telah dilakukan oleh Bu Elvi. Membuat senang dan bangga karena kami dapat merubah produk alami menjadi suatu produk yang bermanfaat dan disukai oleh banyak orang. Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan penulis adalah mengimbaskan praktik baik ini kepada rekan guru melalui kegiatan FGD dan MGMP serta mengintegrasikan praktik baik dalam kebijakan sekolah.